Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 prinsip hidup yang akan mengubah cara kamu berpikir dan bertindak. Apakah kamu pernah merasa stuck atau kehilangan arah dalam hidup? Jika iya, video ini sangat tepat untuk kamu tonton. Bersama kita akan menjelajahi bagaimana menjadi lebih bijaksana dan strategis dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Siapkan dirimu untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jadi, pastikan kamu tidak ketinggalan informasi penting ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini. Mari kita mulai. 1. Berkolaborasi dengan orang yang lebih pintar. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat momen-momen itu terjadi, ada 2 pilihan yang bisa kita ambil, bersaing atau berkolaborasi. Saya ingin mengajak kamu untuk memilih yang kedua, berkolaborasi. Mengapa? Karena berkolaborasi dengan mereka bukan hanya meningkatkan peluang kita untuk sukses, tetapi juga memperluas jaringan dan wawasan kita. Ingatlah, ketika kita bekerja bersama dengan orang yang lebih pintar, kita tidak hanya belajar dari mereka, tetapi juga membangun kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Jadi, jangan biarkan ego menghalangi potensi besar ini. Mari kita lihat ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih banyak lagi. 2. Jangan biarkan gaji menghapus mimpimu. Memiliki pekerjaan yang stabil dengan gaji yang baik adalah impian banyak orang. Namun, penting untuk diingat bahwa gaji yang kamu terima seharusnya tidak menghapus mimpi yang kamu miliki. Apakah kamu ingat apa yang kamu impikan ketika masih muda? Mungkin menjadi seorang penulis, seorang seniman, atau bahkan seorang pengusaha? Jangan biarkan kenyamanan finansial sekarang ini membuat kamu lupa pada apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Bayangkan gaji sebagai alat, bukan tujuan akhir. Gunakan kestabilan finansial yang kamu dapat dari pekerjaanmu sebagai batu loncatan untuk investasi dalam mimpi-mimpi besar yang mungkin memerlukan waktu dan sumber daya lebih untuk terwujud. Misalnya, kamu bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengikuti kursus, membeli peralatan, atau bahkan memulai bisnis sampingan yang berhubungan dengan passionmu. Penting juga untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kamu capai secara bertahap. Misalnya, jika kamu ingin membuka kafe, mulailah dengan mempelajari cara mengelola bisnis, lalu perlahan-lahan cari lokasi, dan seterusnya. Jangan biarkan rutinitas harian di pekerjaanmu mengaburkan visi jangka panjangmu. Ingat, kehidupan yang seimbang adalah kunci. Bekerjalah keras, tetapi pastikan juga untuk hidup dengan penuh arti. Jangan sampai 1 dekade berlalu dan kamu menyesal tidak pernah mengejar apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Jadi, fokuslah pada apa yang benar-benar kamu inginkan, buatlah rencana, dan ambil tindakan untuk menjadikan mimpi itu kenyataan. 3. Bebaskan diri dari saran sosial. Di era media sosial seperti sekarang, kita sering terbombardir dengan berbagai saran dan pendapat dari orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua saran itu berguna atau bahkan relevan dengan situasi kita. Banyak dari mereka yang memberikan nasihat sebenarnya juga sedang mencari jalan dalam kehidupan mereka sendiri dan mungkin tidak mengerti sepenuhnya tantangan yang kamu hadapi. Untuk itu, belajarlah untuk memilah saran mana yang akan kamu dengarkan. Mulailah dengan memahami siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan dari hidup ini. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan dan nilai-nilaimu, kamu akan lebih baik dalam menyaring informasi yang masuk. Membuat batasan juga sangat penting. Jangan takut untuk mengatakan tidak kepada saran yang tidak membangun atau bahkan mengganggu. Ingat, tidak semua yang terlihat baik itu baik untukmu. Prioritaskan saran dari orang-orang yang kamu percayai dan yang telah menunjukkan kebijaksanaan dalam hidup mereka sendiri. Terakhir, jangan biarkan noise dari luar mengaburkan suara intuismu. Terkadang, jawaban terbaik atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup datang dari dalam diri kita sendiri.
Jadikan kebiasaan untuk menyendiri sesekali, merenung, dan mendengarkan apa yang hati dan pikiranmu katakan. 4. Kenali dan pimpin orang yang tidak punya arah. Banyak orang di sekitar kita yang seolah-olah hanyut tanpa tujuan. Mereka mungkin merasa tidak ada arah yang jelas atau tidak tahu langkah selanjutnya dalam hidup mereka. Situasi ini tidak hanya membuat mereka merasa tidak aman, tetapi juga bisa menyebabkan keputusasaan. Inilah kesempatanmu untuk membuat perbedaan, menjadi pemimpin yang bisa mereka ikuti. Pertama, luangkan waktu untuk benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan orang lain. Ini bisa dilakukan melalui percakapan yang mendalam atau bahkan dengan menjadi pendengar yang baik. Ketika kamu mengerti apa yang orang lain perlukan, kamu bisa membantu merumuskan sebuah visi yang tidak hanya menginspirasi mereka, tetapi juga memberikan arah yang jelas. Kemudian, mulailah memimpin dengan teladan. Jadilah contoh dari apa yang kamu ajarkan. Jika kamu ingin orang lain mengikuti arah yang positif, tunjukkan melalui tindakanmu sendiri. Keautentikan dan konsistensi dalam bertindak akan membangun kepercayaan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Selanjutnya, dorong mereka untuk menetapkan tujuan pribadi dan profesional yang realistis. Bantu mereka memecah tujuan-tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Ini tidak hanya membuat tujuan lebih terjangkau, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang teratur, yang bisa sangat memotivasi. 5. Diam lebih baik daripada banyak drama. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah terjebak dalam drama dan perdebatan yang tidak penting. Namun, memilih untuk diam dan menghindari konflik yang tidak perlu seringkali merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Ini tidak berarti kamu menghindari masalah atau tidak berani menghadapi tantangan, melainkan memilih pertempuranmu dengan bijak. Pertama, kenali situasi yang cenderung menimbulkan drama. Ini bisa berupa diskusi yang terlalu emosional di media sosial, konfrontasi dengan rekan kerja yang selalu mencari masalah, atau bahkan pertemuan keluarga yang bisa memicu perdebatan sengit. Ketika kamu mengetahui situasi-situasi ini, kamu bisa lebih siap untuk menangani atau bahkan menghindarinya. Selanjutnya, latih diri untuk merespons daripada bereaksi. Ketika terlibat dalam situasi yang tegang, ambil waktu sejenak untuk menarik napas dan memikirkan respons terbaik. Dengan tidak segera bereaksi, kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk menilai situasi lebih jernih dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Selain itu, kembangkan kebiasaan untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Alih-alih terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, usulkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini tidak hanya akan mengurangi kemungkinan konflik, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dan inisiatif. Akhirnya, ingatlah bahwa menjaga kedamaian mental dan emosionalmu adalah prioritas. Jangan biarkan dirimu terbawa oleh drama yang tidak hanya menguras energi, tetapi juga bisa mengganggu kesejahteraanmu. Dengan menjaga jarak dari drama dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kamu akan lebih produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Menghindari drama dan perdebatan yang tidak penting bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kecerdasan dalam memilih bagaimana dan kapan harus terlibat dalam masalah. Ini adalah keterampilan yang akan sangat berguna dalam semua aspek kehidupanmu. Itulah 5 prinsip yang harus kamu sadari untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang dalam kehidupan. Dengan menerapkan pemikiran ini, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan dan menggunakan setiap kesempatan yang datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan pandangan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berjuang dan tetap semangat.